Abraham menghentikan pekerjaannya melihat kedatangan Felix. Ia sudah menduga jika suami dari keponakannya itu pasti akan datang. Aku tidak akan mengizinkanmu untuk bertemu dengannya selagi kau belum menyelesaikan masalahmu. Abraham menatap pria yang sedang berdiri di depannya. Revina sedang hamil, dia pasti membutuhkan aku. Felix memberikan alasan agar Abraham mengizinkannya untuk bertemu Revina. Tidak, saat ini yang dia butuhkan hanyalah ketenangan. Kehadiranmu hanya membuatnya bersedih dan tertekan, balas Abraham. Kau tidak perlu mencemaskan keadaan Revina. Aku akan menjamin keselamatannya dan juga bayinya, lanjut Abraham lagi. Tapi aku ingin menemui istriku, Felix bersikeras. Kau lupa apa yang aku katakan? Abraham tersenyum menyeringai. Sekali saja kau menyakitinya, aku akan mengambilnya darimu, Abraham mengingatkan. Felix menghela napasnya karena sadar akan kesalahannya. Baiklah, aku akan buktikan jika aku tidak melakukannya dan setelah itu kau harus berjanji akan mengizinkan aku berbicara dengan Revina untuk meyakinkannya, pinta Felix. Memaksa Abraham untuk mempertemukannya dengan Revina bukan jalan yang tepat karena Felix sangat memahami karakter orang seperti Abraham yang tidak bisa dipaksa. Itu lebih baik daripada kau terus menunggu di sini, karena aku tidak akan mengizinkanmu bertemu Revina lagi jika kau tidak bisa membuktikan kata-katamu, balas Abraham. Felix langsung keluar dari ruangan Abraham tanpa permisi. Saat ini yang jadi tujuannya adalah Sonia, sepupu perempuannya yang selalu bisa dia andalkan. Tak sampai setengah jam, Felix sudah tiba di Pure Paradise Hotel. Sonia yang sudah bersiap-siap untuk pulang, terkejut melihat kedatangan Felix yang tiba-tiba dan terlihat sangat kacau. Ada apa denganmu? Kapan kau kembali ke sini? Tanya Sonia yang melihat Felix merebahkan tubuhnya di sofa sambil memejamkan matanya. Aku baru saja tiba 2 jam yang lalu ke sini. Felix menghembuskan napas dengan mata yang masih terpejam. Tubuhnya terasa sangat lelah tapi itu tidak bisa dibandingkan dengan rasa kehilangan Revina. Kau terlihat sangat berantakan. Sonia menggelengkan kepalanya melihat penampilan Felix saat ini. Di mana Revina? Apa kau sendirian? Tanya Sonia lagi. Felix terkesiap mendengar Sonia menanyakan tentang Revina. Apa mungkin wanita ini tidak mengetahui jika Abraham telah membawa Revina, batin Felix. Felix kembali membuang napasnya, suamimu telah membawa Revina. Apa? Sonia terkejut mendengar penuturan Felix. Tapi kenapa? Lanjut Sonia yang memang tidak tahu apa-apa. Jadi kau tidak tahu? Tanya Felix yang dijawab dengan gelengan oleh Sonia. Felix pun menceritakan semuanya kepada Sonia dan meminta Sonia untuk membantunya mencari tahu di mana keberadaan Revina yang disembunyikan oleh Abraham. Hari ini Sonia pulang terlambat karena bertemu dengan Felix dan membicarakan tentang masalah yang sedang dihadapi oleh sepupunya itu. Saat Sonia baru tiba di rumah, ia terkejut melihat seorang wanita cantik dan seksi keluar dari ruangan kerja Abraham. Wanita itu lalu pergi menuju pintu keluar tanpa menyadari keberadaan Sonia yang sedang berdiri di depan tangga. Belum habis keterkejutan Sonia, kini wanita itu kembali terkejut melihat suaminya juga baru keluar dari ruangan. Abraham juga tidak melihat Sonia karena pria itu berjalan menuju dapur. Perasaan Sonia bercampur aduk saat ini. Otaknya juga jadi memikirkan hal yang tidak-tidak tentang Abraham dan wanita seksi itu. Sonia meletakkan tasnya di nakas begitu sampai di dalam kamar. Ia kemudian langsung menuju kamar mandi untuk membersihkan dirinya dan juga pikirannya dari memikirkan hal yang kotor yang mungkin saja terjadi antara suaminya dan juga wanita itu. Sonia merasakan sesak di dadanya hanya dengan membayangkan hal itu. Apalagi jika itu benar-benar terjadi, ia pun jadi teringat dengan Revina. Mungkin seperti ini yang dirasakan oleh Revina ketika mengetahui jika Felix memiliki anak dengan wanita lain. Oh, astaga, pantas saja Revina sampai masuk rumah sakit. Sonia memegang dadanya yang terasa sesak dan membuatnya susah bernapas. Sonia terkesiap melihat Abraham di depannya ketika ia baru saja keluar dari kamar mandi. Beruntung saat ini Sonia sudah memakai pakaian lengkap, tapi sialnya ia kembali harus melihat tubuh Abraham, tubuh yang terlihat seksi karena dihiasi oleh otot-otot six-pack yang liat. Seketika pikirannya buyar saat Abraham masuk ke dalam kamar mandi dengan melewatinya begitu saja. Bahkan pria itu sedikit pun tidak melihat ke arahnya apalagi menyapanya. Sonia sengaja menunggu Abraham keluar dari kamar mandi untuk menanyakan sesuatu yang sejak tadi mengganggu pikirannya. Ia langsung berdiri saat Abraham baru saja membuka pintu kamar mandi. Di mana Revina? Sonia bertanya tanpa memperdulikan penampilan Abraham yang hanya menggunakan handuk di pinggannya dan bertelanjang dada.
Abraham menatap istrinya sejenak sebelum ia mengalihkan pandangannya dan berjalan menuju lemari untuk mengambil pakaian. "Mengapa kau membawanya pergi?" tanya Sonia lagi karena Abraham tidak menjawab pertanyaannya yang pertama. Pria itu malah dengan santainya memakai pakaian di depannya. Setelah selesai dengan urusannya, Abraham berjalan mendekat ke arah Sonia. "Aku rasa kau sudah tahu mengapa aku membawanya. Sepupumu itu pasti sudah menceritakan semuanya kepadamu," jawab Abraham berdiri tepat di hadapan istrinya. "Tapi mengapa kau membawanya? Seharusnya kau membiarkan mereka bicara dan menyelesaikan masalah rumah tangga mereka," balas Sonia yang merasa tidak setuju dengan tindakan yang dilakukan oleh Abraham. "Kau benar, seharusnya mereka menyelesaikan masalah rumah tangga mereka dan kita menyelesaikan masalah rumah tangga kita." "Apa maksudmu?" Sonia tidak mengerti dengan apa yang baru saja dikatakan oleh Abraham. Abraham melenggang pergi tanpa menjawab pertanyaan dari Sonia, meninggalkan wanita itu dengan segala pemikirannya. Sementara itu di rumah mewah milik keluarga Maxim, Mary baru saja menerima laporan jika saat ini Felix sudah berangkat kembali ke London dengan menggunakan pesawat komersial. Mary begitu salut melihat kegigihan putranya. Sejak dulu Felix selalu berusaha dengan keras jika ia menginginkan sesuatu. Ia akan berusaha sampai apa yang diinginkannya itu tercapai. "Ini yang Anda minta, Nyonya." Seorang pelayan menyerahkan sebuah napan yang berisi berbagai macam buah-buahan yang sudah dipotong dan juga segelas susu. "Terima kasih." Mary segera mengambil napan itu dan membawanya masuk ke dalam sebuah kamar. "Sayang, sedang apa?" Mary tersenyum melihat seorang wanita yang sedang duduk bersandar di tempat tidur sambil membaca sebuah buku. "Aku sedang membaca ini, Mom." Revina menunjukkan buku di tangannya kepada Mary yang berjalan menghampirinya. "Mommy membawakan buah-buahan untukmu." Mary meletakkan napan yang dibawanya di meja samping tempat tidur. "Terima kasih, Mom. Aku baru saja selesai makan dan masih kenyang," ucap Revina jujur. "Makan semampunya saja, ibu hamil biasanya mudah lapar dan harus selalu memakan cemilan," ucap Mary lembut penuh perhatian terhadap Revina. "Iya." Saat ini Revina sedang berada di rumah keluarga suaminya. Abraham memang menyuruh orang untuk mengambil Revina dari Felix dan ia bekerja sama dengan Mary untuk menyembunyikan Revina. Mary meminta kepada Abraham untuk menjaga menantunya agar ia bisa memastikan kesehatan Revina dan bayi yang sedang di dalam kandungannya. "Maafkan Mommy, sayang. Bukan maksud Mommy ingin memisahkan kalian. Tapi Mommy tidak ingin kau jatuh sakit lagi memikirkan tentang Felix. Mommy kasihan melihatmu di sana sendirian. Dan juga Mommy ingin memberikan sedikit pelajaran kepada anak itu supaya ia tidak lagi menyembunyikan apapun darimu," kata Mary panjang lebar. "Terima kasih, Mom sudah mengkhawatirkanku," balas Revina terharu. "Mommy begitu sayang padamu. Mommy sudah menganggapmu seperti anak sendiri." Mary memeluk Revina. "Kau jangan terlalu banyak pikiran. Mommy yakin Felix tidak seperti yang dituduhkan wanita itu. Mommy sangat mengenal Felix. Ia tidak akan menyentuh sesuatu yang bukan miliknya," kata Mary lagi. Maksud Mommy?" Revina jadi gelagapan mendengar perkataan ibu mertuanya. Mary tersenyum melihat Revina. Sebagai seorang istri pasti Revina sangat tertekan dengan masalah yang sedang dihadapi suaminya. "Mommy tahu kau mencoba untuk melindungi Felix dan menyembunyikan masalah rumah tangga kalian," kata Mary menjawab keterkejutan Revina. "Jadi Mommy sudah tahu tentang wanita itu?" Mary mengangguk menjawab pertanyaan Revina. "Maafkan Mommy, bukan maksud Mommy untuk mencampuri urusan rumah tangga kalian." Mary menghela napasnya sebelum melanjutkan ceritanya. "Sejak diusir oleh Daddy, Felix tidak diberikan uang sepeser pun bahkan semua fasilitas yang ia miliki diambil. Mommy sangat mengkhawatirkan keadaan Felix di luar sana jadi sejak saat itu Mommy menyuruh seseorang untuk selalu mengawasinya. Mommy takut jika terjadi sesuatu padanya di luar sana. Tapi ternyata Felix bisa bertahan hidup tanpa harta dan nama keluarga Maxim." Mary menjeda ucapannya. "Meskipun Mommy selalu mengawasi Felix, tapi sekalipun Mommy tidak pernah membantunya agar dia belajar bagaimana untuk menyelesaikan masalahnya sendiri," lanjutnya lagi. Revina hanya diam mendengarkan cerita dari ibu mertuanya. Perasaannya jadi sedikit lega karena Mommy Mary juga mendukung Felix. "Sekarang istirahatlah, jangan banyak pikiran. Mommy yakin Felix bisa menyelesaikan masalah secepatnya dan akan segera menjemputmu," kata Mary sebelum keluar dari kamar yang ditempati oleh Revina, yang merupakan kamar Felix. "Terima kasih, Mom," balas Revina. Felix langsung menghubungi asistennya untuk menanyakan hasil penyelidikan tentang Mia.
Untuk saat ini dia sudah mendapatkan informasi pria yang menjadi ayah dari anaknya Mia. Mungkin sebentar lagi dia akan menemukan pria itu. Asteris 1 bulan berlalu. Saat ini Mary sedang bersiap untuk pergi berangkat ke luar negeri bersama dengan Eric selama 1 bulan. Sayang, tidak apa-apa ya Mommy meninggalkanmu dengan Sonia. Mary merasa berat untuk meninggalkan Revina. Tidak apa-apa, Mom. Aku baik-baik saja. Mommy juga hati-hati di sana. Balas Revina. Mary memeluk Revina sebelum ia pergi. Sonia, Mommy titip Revina ya. Tolong jaga dia dan tetap rahasiakan dari Felix. Mary gantian memeluk Sonia yang saat ini datang untuk menjemput Revina. Mommy tenang saja. Revina akan aman bersamaku. Balas Sonia. Setelah mobil yang ditumpangi Mary dan Eric meninggalkan rumah, Sonia dan Revina juga segera pergi dari sana. Selama Mary keluar negeri, Revina akan tinggal di kediaman Abraham. Sonia mengantarkan Revina ke kamarnya. Sonia, panggil Revina pada adik iparnya sekaligus juga bibinya. Ya, ada apa? Sonia mengurungkan langkahnya untuk menuju pintu keluar. Apa Felix sering menghubungimu? Revina menanyakan tentang suaminya. Selama 1 bulan sejak Mary membawanya kembali ke Indonesia, Revina tidak pernah sekalipun berbicara dengan Felix. Hanya Mary yang selalu menceritakan tentang bagaimana keadaan Felix di luar negeri sana. Tentang Felix yang sedang berusaha keras untuk menemukan ayah dari anaknya Mia. Sonia tersenyum mendengar pertanyaan Revina. Ia kembali mendekat duduk di samping Revina di tepi tempat tidur. Felix hampir setiap hari menelponku untuk menanyakan tentang keberadaanmu sampai aku bosan menjawabnya. Sonia memutar mata mengingat sepupunya yang satu itu. Benarkah? Revina begitu senang mendengarnya. Sonia mengangguk menjawab pertanyaan Revina. Dia begitu mengkhawatirkanmu. Dia terus menerorku setiap hari karena aku mengatakan tidak mengetahui keberadaanmu. Tapi dia tidak percaya, lanjutnya lagi. Apa kau merindukan Felix? Revina tersenyum masam mendengar pertanyaan Sonia tiba-tiba. Kau sudah punya suami? Pasti kau tahu bagaimana rasanya jika berjauhan dengan suamimu. Revina berkata sambil menatap lurus ke depan. Sonia menghela napasnya mengingat bagaimana hubungan pernikahannya dengan Abraham selama 2 bulan ini. Entahlah, aku tidak tahu. Sekarang kau istirahatlah. Aku akan kembali ke kamar. Panggil aku jika kau membutuhkan sesuatu, pesan Sonia sebelum ia keluar dari kamar Revina. Sejak Revina tinggal di rumah Abraham, kini Sonia tidak lagi kesepian. Sonia dan Abraham yang biasanya hanya berbicara seperlunya saja kini menjadi lebih banyak terlibat pembicaraan saat bersama Revina. Revina, tadi Mommy menelpon. Katanya hari ini jadwalmu memeriksa kehamilan ke dokter kandungan. Tanya Sonia saat mereka sedang menikmati sarapan. Ah, iya. Terima kasih sudah mengingatkan. Biasanya Felix yang selalu mengingatkan Revina atau Mommy Mary. Aku akan mengantarkanmu. Aku akan menjemputmu setelah makan siang. Sonia mendapatkan amanah dari Mary. Kita akan mengantarkannya. Sonia dan Revina sontak melihat ke arah Abraham yang tiba-tiba bersuara. Aku akan menjemputmu di hotel terlebih dahulu, kata Abraham datar sambil melihat Sonia. Sonia yang awalnya ingin membantah hanya mampu mengangguk patuh karena tidak ingin Revina melihat hubungan antara dia dan Abraham yang tidak baik-baik saja. Terima kasih, ucap Revina sambil tersenyum melihat keduanya. Revina merasa senang karena baik Sonia maupun Abraham begitu perhatian kepadanya. Sesuai janjinya, Abraham datang ke hotel untuk menjemput Sonia. Wanita itu melihat jam di pergelangan tangannya. Abraham terlalu cepat datang menjemputnya. Sekarang bahkan belum masuk waktu makan siang. Sonia keluar dari hotel dan langsung masuk ke dalam mobil, duduk di sebelah Abraham. Sejak menikah 2 bulan yang lalu, ini kali pertama mereka pergi bersama dalam satu mobil. Sonia melirik Abraham yang sibuk dengan tabletnya untuk memeriksa pekerjaan. Kalau memang sibuk tidak perlu repot-repot menjemputku, batin Sonia. Sonia melihat jalan yang mereka lalui bukan merupakan jalan pulang ke rumah. Kita mau kemana? Bukannya kita akan menjemput Revina di rumah? Sonia melihat Abraham yang duduk di sebelahnya. Sonia lantas mengalihkan pandangannya melihat asisten suaminya yang sedang menyetir di depan. Berharap mendapatkan jawaban untuk pertanyaannya, pria itu sudah mau membuka mulut untuk menjawab pertanyaan istri tuannya tapi suara Abraham telah mendahuluinya. Kita akan makan siang lebih dulu, jawab Abraham tanpa mengalihkan pandangannya dari layar ponselnya. Setelah mengatakan itu, tidak ada lagi pembicaraan antara Sonia dan Abraham sampai mereka tiba di sebuah restoran mewah.
mereka menikmati makan siang dalam diam bahkan sampai keduanya keluar dari restoran. Saat tiba di rumah, Revina sudah menunggu. Revina langsung duduk di kursi penumpang di bagian depan. Selama perjalanan menuju rumah sakit, Revina dan Sonia terus saja bercerita, sedangkan Abraham hanya diam menatap layar ponselnya. Sonia dan Abraham mengikuti Revina masuk ke dalam ruangan dokter. Mereka berdua begitu antusias mendengarkan penjelasan dokter tentang perkembangan bayi yang ada di dalam kandungan Revina yang saat ini sudah memasuki usia 6 bulan. Ah, rasanya aku ingin sekali memiliki bayi di perutku. Sonia mengusap perut rampingnya. Sonia begitu kagum melihat bayi yang bergerak-gerak di dalam kandungan Revina saat di USG tadi. Ditambah lagi dengan penjelasan dokter tentang kehamilan dan perkembangan bayi sampai saat dilahirkan. Begitulah impian setiap wanita, apalagi wanita yang sudah menikah pasti ingin hamil dan memiliki anak. Kedua wanita yang duduk di belakang itu terus saja membahas tentang kehamilan, sementara Abraham yang duduk di depan memasang telinganya mendengarkan keinginan-keinginan Sonia untuk hamil dan memiliki anak. Meskipun mata Abraham tertuju pada layar ponsel tapi fokusnya hanyalah suara istrinya.